dan alhamdulillah saya berterima kasih diberikan kesempatan untuk sharing ya. Jadi sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian ya. Jadi kita mudah-mudahan dengan sharing ini teman-teman mudah nanti untuk selling, untuk menjual paket, untuk mendapatkan mitra dan insya Allah Luxury Ambassador di tahun 2024 bisa dicapai. Nah, dan Amin. pun malam ini Mbak Yu saya sharing terkait tentang prospecting dan bagaimana cara closing ya. Karena ini kan Masya rata-rata mitra yang sudah bergabung ya. Ini sudah betul. mitra semua, ada Ya, yang sudah bergabung mungkin sudah 6 tahun, ada yang 5 tahun ya, atau ada yang baru betul. bergabung. Nah, alhamdulillah saya pribadi di Best Corporation ini nanti bulan depan itu tepat 6 tahun, Mbak. Baru enam Masya tahun. Allah. Nah, alhamdulillah dari 6 tahun ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari para mentor ya. Ya, terutama di sini juga yang belum saya sapa ya Mas Nurholis ya, yang luar biasa ilmu-ilmu beliau yang saya dapatkan baik itu di kantor Bandung, saya pernah belajar dengan beliau di Pontianak, pernah juga belajar waktu itu di Lampung, karena saya termasuk orang yang haus ilmu. Saya walaupun ibaratnya sudah mencapai luxury, saya juga banyak belajar. Bahkan saya senang sekali belajar kepada mitra-mitra yang di bawah saya yang memang mereka punya layak gitu. Kenapa? Jam terbangnya. Nah, saya juga banyak belajar dengan mitra-mitra di bawah saya. Ada Pak Muslimin ya. Nah, beliau itu saya bilang termasuk yang jago closing. Kalau ketemu orang ketemu beliau jarang nggak ngeluarin uang. Nah, itu luar biasa Pak Muslimin. Ada tim saya juga Pak Trisno ya. Di bawah saya kebetulan sudah ada 10 big ambassador, 12 big ambassador dan ada 4 luxury. Ini insya Allah lagi yang menuju yang kelima. Ada tim satu saya lagi yang mau tembus lagi luxury. Masya Nah, teman-teman Allah. sekalian ya, sahabat PTBS dimanapun berada ya, malam ini saya coba untuk sharing terkait dengan langkah sukses ya, bagaimana teman-teman ya untuk memulai ya. Kalau kita pahami untuk memulai bisnis ini yang paling penting yaitu langkah pertama adalah kita harus punya impian ya, impian yang kuat. Dan saya kalau ketemu dengan mitra ya, mitra baru yang selalu saya bangun adalah apa yang menjadi tujuan kamu bergabung di PT BES. Jadi komitmennya dulu, impiannya apa? Kenapa itu yang menjadi penguat dia saat kondisi lagi drop. Maka saya bilang, apa yang menjadi tujuan kamu di PT BES? Bahkan saya sering selalu sampaikan, ditulis di buku, ya, bahkan dicatat minimal minimal 5, ya mungkin ada masalah hutang, pengen punya kendaraan, mobil, umroh dan lain-lain. Nah, itu dicatat dan kita langsung buat buat kesepakatan gitu ya. Jadi kalau saya yang kalau mensponsori langsung itu langsung saya buat komitmen membangun kesepakatan. Ya mungkin ada mitra kita yang sibuk kerja ya, yang mereka ada yang sebagian mungkin pengangguran. Tentunya cara pembinaan kita di lapangan itu menyesuaikan. Ada mereka yang Senin sampai Jumat kerja. Ada yang memang setiap hari nggak ada kerjaan, dia mungkin fokus 100% di PTBS. Ya kalau misalnya ada ASN, mungkin dia Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Ahad dia mengoptimalkan. Atau pulang kerja, dia optimalkan prospek ya. Salah satu mitra saya, ada Pak Mulyadi dari Kalimantan Barat, beliau itu ASN. Senin sampai Jumat itu beliau kerja ya. Nah, beliau meluangkan waktu itu maksimal di Sabtu Ahad. Tapi luar biasa ketika beliau ingin mencapai sebuah target ya, impian yang kuat, itu beliau pulang kerja itu nggak langsung pulang ke rumah. Beliau melakukan yang namanya prospek, ya, prospecting, ketemu dengan orang-orang baru, ya ada juga yang memang kenalan yang beliau datangi. Nah, itu bukti komitmennya. Jadi kalau misalnya ingin mencapai ambasador, ya, baik itu motor, mobil sampai rumah, tentunya teman-teman harus punya komitmen, ya. Kemudian yang paling penting juga selain kita punya impian yang kuat, kita harus punya sikap ya. Kenapa? Kalau kita yakin dengan bisnis ini bisa mewujudkan impian, maka sikap kita adalah memiliki sikap positif ya.
selayaknya sebagai seorang pengusaha. Jangan sampai kita menjalankan bisnis ini minder. Ya mungkin, oh ini bisnis rekrutmen, nyari-nyari orang dan lain-lain gitu. Kan macam-macam tuh pikiran yang membuat sikap kita menjadi tidak pede dengan bisnis ini. Saya sampaikan bisnis ini bisnis yang luar biasa ya, dengan potensi miliaran. Tentunya kita harus punya sikap positif dalam menjalankan bisnis ini, gitu ya. Kemudian untuk melakukan yang namanya presentasi ya, ini juga jantungnya bisnis ini kan presentasi ya. Tanpa presentasi ya kita nggak akan ada yang namanya closingan, gitu ya. Ada juga Pak, apa istilahnya, saya udah presentasi tapi gagal terus gitu ya. Nah, yang tempo hari saya sampaikan itu semangat 5K gitu ya. Nah, jadi mereka semangat di awal, di pertengahan dia down. Ya, ada juga, Pak, saya nggak pernah gagal. Kenapa? Ya nggak pernah presentasi, nggak pernah gagal dia, nggak pernah ditolak gitu ya. Nah, ada juga seperti itu. Makanya di sini kita harus memahami teman-teman sekalian, eh, ada orang yang bergabung itu ya mungkin dia hanya memakai produk gitu ya, dia hanya memakai produk saja. Ada yang bergabung senang jualan, ya. Ada yang memang bergabung ingin mewujudkan impian. Maka di sini kita harus tahu, kita klasifikasi kira-kira mitra kita ini arahnya sebagai apa. Ya karena ada juga mitra yang oh dia punya perkebunan kelapa sawit, seperti ada mitra saya yang memang beliau itu kalau dihitung dari poin 80% itu dari belanja pribadi. Bahkan dalam waktu 1 tahun setengah orderannya hampir ada 1 miliar gitu. Dan beliau dapat gitu, dapat dapat ambasador ya, bahkan sampai berapa kali motor. Dan itu luar biasa. Artinya beliau sebagai user pengguna produk. Nah, ada juga mitra saya itu dia sebagai seller gitu ya. Dia sebagai penjual. Bahkan kemarin sedikit saya cerita, ada mitra saya itu dia tukang kredit gitu ya. Dia biasa kreditin barang. Nah, ternyata ada produk waktu itu di pupuk, dia kan memang masuknya di daerah-daerah. Nah, ternyata beliau pupuk dikreditkan juga itu. Ternyata saya tanya berapa keuntungan langsung selama kurang lebih 5 sampai 6 bulan, itu untungnya sampai 60 juta, Mbak, dari dia jualan. Masya Allah. Nah, kemudian dapat juga motor cash. Itu luar biasa. Ya. Artinya ada tipikal mitra kita itu dia sebagai seller penjual. Nah, tapi sekali lagi yang paling penting di bisnis ini kalau kita ingin membangun jangka panjang, membangun aset, kita bangun yaitu namanya humannya, manusianya, yaitu leader. Jadi mungkin saya ulangi, yang pertama ada klasifikasi mitra kita sebagai user, yaitu pengguna produk, ada yang sebagai seller, dia penjual, dan ada yang ketiga itu leader. Nah, kita akan berfokus hari ini bagaimana untuk menciptakan seorang leader. Tentunya perlu proses. Nah, saya sering sampaikan ke teman-teman, di bisnis ini kita tidak bisa memaksakan orang. Oh, ini udah bergabung. Kenapa? Kok belum rekrutmen, belum closing juga, belum ikut pertemuan? Ya bisa jadi karena dia awal bergabung itu ya hanya sebagai pengguna produk. Nah, makanya di sini saya juga ada ngerawat pelanggan sebagai 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 pelanggan ya. Artinya contoh mitra saya ada yang satu apa berapa bulan order eco racing 2 box, kadang nano oil ya, ada kadang pupuk dan itu tetap kita lain dan itu juga omset gitu ya, tetap kita rawat ya. Nah, ada juga memang yang rajin jualan ya, kita jadikan beliau sebagai tim. Oh, dia nggak ikut seminar, kita anggap oh, hilang, nggak juga itu. Kadang kita itu perlu komunikasi gitu ya dengan mitra-mitra di bawah jaringan kita. Kita bangun, contoh sekarang kan banyak produk-produk baru. Saya yakin teman-teman yang mitranya sudah join 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, mereka nggak update gitu. Saya kemarin tiba-tiba ada mitra yang join itu 4 tahun yang lalu. Entah kenapa beliau langsung japri saya, Pak, ID saya masih aktif tidak? Saya cek, ke sponsornya kan udah hilang, upline di atasnya udah kemana-mana gitu. Tapi dia dapat nomor saya cek, alhamdulillah aktif. Kenapa? Dia baru tahu base ada pupuk gitu. Nah ini kan ada miskomunikasi nih dari kita ke bawah. Makanya penting sekali teman-teman ya, untuk membangun komunikasi jaringan di bawah. Apalagi sekarang ada produk banyak banget ya PTBS ya, ada ratusan produk itu. Nah, itu harus kita jaga. Dan kalau kita ingin membangun seorang pemimpin tadi, seorang leader, tentunya di sini kita harus bangun karakternya.
Nah, maka saya biasa punya pola, Mbak Ayu ya, dan teman-teman sekalian, saya akan deteksi mitra itu kalau dia di 3 bulan pertama, dia istiqomah ya. Contoh, dia hadir pertemuan, ikut seminar, ya. Kemudian dia mau prospecting ya, menyebar undangan untuk menghadirkan ke pertemuan. Kemudian dia ikut training. Nah, saya sampaikan ke mereka yang di 3 bulan pertama, Anda bisa jadi closingan belum ada gitu ya. Bahkan ada mitra saya itu dia di bulan ketiga baru dapat mitra, Mbak. Saya berikan Masya begini, Allah. walaupun Anda di bulan ketiga baru dapat closingan, tapi saya sangat bangga dengan Anda, Anda mau istiqomah gitu. Jadi beliau itu pernah baru baru bisa registrasi, tapi dia sampai ikut pertemuan 5 kali sampai dia memantapkan hatinya gitu. Nah, kemudian dia ikut training sampai akhirnya memang waktu itu keterbatasan dana, ada juga yang memang dan banyak hal sih yang membuat mereka belum bisa melakukan FO. Nah, artinya mereka perlu menguatkan, kita perlu mereka training. Dan alhamdulillah eh, saya lihat itu adalah karakternya terlihat gitu. Beliau istiqomah. Ya, hadir, ngajak orang, nggak hadir dia tetap hadir. Yang jadi masalah kan begini, teman-teman ajak 5 orang, nggak hadir 6. Kemana? Karena yang ngajak nggak hadir juga ke pertemuan gitu. Ya, nah makanya di sini butuh kita komitmen. Ya, nah saya kalau di 3 bulan pertama itu saya sampaikan setiap pekan wajib ikut pertemuan. Kalau ada mitra yang dibawa itu bagus. Kalau nggak bawa minimal kamu hadir satu untuk mendapatkan ilmu, yang kedua adalah mengecas semangat. Ya, kenapa? Dan dari situ kita juga bisa memonitor. Ini mitra mungkin kalau ada kendala kita lakukan yang namanya forum konsultasi. Itu penting sekali. Kenapa? Untuk menemukan mitra yang punya karakter ini perlu proses. Nah, saya beratkan kalau di 3 bulan pertama itu untuk mendeteksi. Kalau misalnya dia mampu melewati 3 bulan pertama, saya yakin untuk bulan-bulan berikutnya lebih lebih kuat. Nah, yang paling paling saya wanti-wanti itu adalah di awal-awal itu mereka di awal itu banyak penolakan. Ketika dia terjadi banyak penolakan, itu drop, apalagi penolakan orang terdekat ya, Oh, eh, biasa gitu, Pak. keluarga, Langsung teman down. gitu ya. Itu sangat-sangat menyakitkan buat mereka yang mungkin baru pertama. Orang nolak 2 orang seakan sedunia menolak semua. Nah, ini yang harus di apa dipahami itu. Makanya di awal itu jangan pernah menawarkan dulu. Kalau menawarkan 2 hal kemungkinan. Kita diterima, kalau diterima senang Mbak Ayu ya dapat bonus sponsor gitu ya. Betul. Apalagi mitra saya kemarin pertama dia closing dapat 12,4 juta, senang banget dia Oh, gitu ya ya. Allah. Nah, ada juga Bukan yang lagi senang. udah oh ya senang banget gitu ya. Ada yang ditolak terus gitu ya. Dan saya bilang, saya sampaikan jangan patokan di closing dulu. Bahkan saya bilang jangan menawarkan dulu untuk di awal-awal. Kita cukup berikan informasi kepada orang yang membutuhkan. Ada yang membutuhkan produk, ya mungkin kalau dia seorang petani atau dia seorang ibu punya apa membutuhkan skincare-nya atau ada produk-produk yang dibutuhkan harian. Nah, ada juga kadang dia nggak terlalu membutuhkan produk. Kenapa? Dia puyeng jangankan untuk beli produk, hutangnya banyak. Nah, dia butuh peluang itu, peluang bisnisnya. Nah, makanya di situ kita informasikan. Kalau saya kebetulan ada bikin gitu ya, ada bikin tiket undangan itu, undangnya itu nggak nerangkan PT BES, saya juga nggak nerangkan produk, tapi menawarkan program solusi. Nah, dan itu sangat-sangat efektif juga itu. Kenapa? Kalau best corporation ini kan sudah banyak banget orang tahu itu. Cuma banyak orang tahu itu 2 kemungkinan. Kalau dia menerima informasinya informasi positif, dia mungkin semangat. Tapi ada yang mendengar best corporation, dia cek di TikTok, di YouTube, ternyata ada informasi negatif. Nah, itu yang nggak lanjut. Karena contoh kemarin ada mitra saya yang beliau mengundang itu nggak informasikan PT BES, dia nggak menginformasikan produk, dia informasikan, Pak, di sini ada komunitas kita untuk membantu masyarakat terbebas dari utang dan riba kalau Bapak punya impian. Hanya dia datang, begitu dia datang ke tempat kita, oh Pak ini PT BES ya. Nah, karena dia tahu PT BES itu 2019, dia pernah menggunakan eco-racing, tapi untuk jalankan jaringan saya nggak mau Pak, karena dengan sistem multi level. Nah, apa yang terjadi setelah dia ikut seminar, malah dia join suami istri saat dia ngambil reguler, suaminya ngambil
basic. Nah, itu kan luar biasa. Artinya buat betul. orang-orang yang baru ya saya bilang jangan jangan langsung kita presentasi kecuali jam terbangnya sudah tinggi. Makanya di sini perlu kerjasama gitu ya. Perlu kerjasama antar antar leader dan reseller bagaimana membuat pertemuan rutin. Nah, makanya salah satu yang saya selalu sampaikan ke teman-teman ya, kalau kita ingin mencapai yang namanya luxury ambassador itu butuh perjuangan, itu butuh proses gitu ya. Nah, terjadinya closing itu karena kenapa? Karena kita Betul. presentasi. Ya. Nah, cuma presentasinya berapa banyak? Jangan kalau mau luxury presentasinya cuma sekian kali ya. Kalau bisa presentasi itu sudah seperti apa ya? Seperti udah jadi kebiasaan ya. Karena ada mitra saya kalau sehari nggak presentasi nggak pulang dia. Nah, walaupun ada yang satu Siap. orang, dua orang, itu udah karena itu jadi komitmen. Nah, kenapa bisa terjadi presentasi? Karena kita mempunyai daftar nama, ya kita melakukan prospek, ya prospecting. Jadi sewaktu-waktu kita kehabisan daftar nama juga. Contoh kan ada diajarkan bikin nih sekian daftar nama. Kadang ada daftar nama kita daftar nama basi gitu ya. Kita udah ajak ke pertemuan nggak pernah hadir, dia sudah kita kita Ya. presentasi nggak closing juga. Nah kita perlu orang baru, ya. Nah itu perlunya prospecting. Nah dari prospecting inilah nah ya, kita bisa melakukan presentasi, presentasi kita akhirnya closing. Nah, dari closing inilah teman-teman nanti akan tidak berhenti di closing ya. Jadi closing itu adalah pintu awal orang bergabung. Tentunya setelah closing kita butuh yang namanya edukasi. Makanya di situ perlu program komitmen. Pak, Bapak sudah bergabung di PT BES, apa yang menjadi impian Bapak Ibu sekalian dan kemudian mau berapa lama finishnya ya. Kalau misal Bapak mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nah ini langsung kita kita sampaikan ini yang harus Bapak lakukan untuk mencapai capaian ambasador tadi. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya kita eh, memahami gitu ya untuk membangun bisnis ini, sebenarnya kalau kita paham ya, insya Allah dengan paham plus dengan kesabaran ya, kemudian dengan membangun kekuatan impian, maka apa yang kita inginkan nanti bisa tercapai. Ini saya berfokus kepada presentasi ya. Jadi teman-teman sekalian, tujuan dari kita presentasi apa ya? Pertama saya bilang ada mitra kita di akhir itu kita tawarkan sebagai reseller. Nah, ini ingat ya, tercap orang closing itu satu ya. Kalau dia closing di tempat, saat kita tawarkan dia pegang uang ya. Kemudian dia lihat peluang bagus, itu closing. Nah, atau pas kita presentasi dia pegang uang dan dia butuh barang. Nah, itu closing di tempat. Nah, yang jadi masalah ini kan kita sudah presentasi, dia lihat peluangnya, dia butuh barang, nah uangnya nggak ada. Nah, ini butuh Iya, kesabaran ini. betul. Nah, butuh teknik nanti. Kebanyakan Kita gitu, akan Pak. akan akan sharing tekniknya gitu ya. Nah, ada yang mereka jadi pelanggan. Ya saya bilang ada mitra yang, oh Pak saya nggak mau wah jaringan, tapi dia butuh produknya. Udah kita jadikan pelanggan. Atau yang ketiga jadi sales shadow, yaitu ada juga yang Pak, kalau paket segitu saya nggak punya uang, saya mau boleh nggak Pak saya masarin produknya? Boleh silakan. Mungkin di awal-awal, nah dia bisa jualan. Nanti mungkin dari keuntungan itu dia jadikan apa? Jadi bergabung jadi mitra. Nah yang keempat adalah referensi daftar nama. Kalau misalnya dia jadi reseller nggak bisa, ke pelanggan nggak bisa. Paling kita tanya Pak, kira-kira Bapak punya teman atau saudara yang membutuhkan bisnis ini, yang punya masalah, punya utang atau membutuhkan barang kalau pupuk gitu ya, perkebunan. Nah, kita minta daftar nama. Itu bisa tujuan dari presentasi gitu ya. Kemudian teknik closing saat presentasi ada 3 kategori prospek ya. Yang pertama adalah 10% prospek yang mengatakan ya. Ya tadi saya bilang dia menyatakan langsung bergabung itu satu dia karena punya uang tadi, kemudian dia lihat peluang pasti closing. Nah, atau dia punya uang dia butuh produknya pasti closing. Dan ini ada 10%. Mungkin teman-teman presentasi gitu ya. Eh, ke 20 orang kemungkinan ada 10%, ada 2 orang, 3 orang pasti langsung bayar tuh di tempat. Nah, ada juga 10% itu prospek yang mengatakan tidak. Nah, ini kadang orang udah mental block dia.
Satu dia mungkin ada trauma masa lalu, ya memang dia udah negatif banget dengan bisnis ini. Nah, ini kita nggak usah habiskan waktu nih dengan 10% ini. Nah, yang kebanyakan yang kita temukan adalah setelah kita presentasi itu adalah 80% prospek yang mengatakan masih bingung ya atau tidak. Nah, jadi biasa saya punya ada teknik gitu ya, ada teknik khusus yang saya untuk mendeteksi ini orang kalau misalnya dia pemahamannya udah betul-betul oke gitu, udah paham banget, ya paling kita deteksikan keuangannya. Nah, di situ eh, kita nggak usah berpanjang cerita gitu ya. Kalau saya di presentasi itu kadang di 30 menit. Nah, di 5 menit pertama itu saya pendekatan, kemudian di presentasi di flip chart itu kan saya biasa pakai flip chart untuk mudah duplikasi. Paling itu cuma 10 sampai 15 menit gitu ya. Nah, 5 menit itu 10 menit itu saya buka ruang tanya jawab sampai dia paham. Nah, dan di akhir kita akan cek ini orang kira-kira punya uang nggak nih? Nah, itu kelihatan. Itu saya biasa sodorkan langsung gitu ketika dia contoh gini, saya bikin skala ya, skala. Contoh begini. Halo, Bayu masih kedengaran ya? Iya, masih Pak, aman. Nah, jadi saya punya punya teknik begini. Dia udah kita presentasi nih, ya. Kita presentasi. Saya buat skala ya. Skalanya kira-kira Pak 1 sampai 10. Kira-kira Bapak skalanya berapa? Ibu skalanya berapa? Oh, kalau skalanya 3, ini jangan dulu ditawarkan untuk isi formulir. Ini orang belum paham ini gitu ya. Hmm. Nah, sampai ketemu skalanya di 8 sampai 10. Nah, kalau dia sudah 8 sampai 10, langsung kita sodorkan penawaran paket dan formulir. Nah, kenapa? Jangan kita ngobrol 1 jam, 2 jam, akhirnya apa? Keburu mitranya apa calon mitnya pergi gitu. Nah, di sini kita butuh butuh apa ya? Butuh teknik khusus gitu ya, biar teman-teman eh, bisa mendeteksi. Nah, ada yang jadi masalah kan ketika dia sudah menentukan paket. Ya, kalau dia sudah menentukan paket itu saya ciri orang ini udah serius ya. Kita cek skalanya dia sudah di atas 70% ya, 7 sampai 10. Nah, ini orang udah menentukan paket, langsung kita tawarkan, "Pak, ini syarat bergabung, syaratnya harus mengisi formulir, harus ada punya data KTP, rekening. Nah, kalau Bapak sudah menentukan rencana pengambilan paket, izin Pak, data KTP-nya boleh Pak." Nah, udah langsung kita isi data. Nah, udah keisi data gitu ya, udah kita dapatkan datanya. Nah, langsung kita tawarkan. Kita buat teknik asumsi ya. Teknik asumsi begini, Pak, Bapak rencana transfer atau cash? Oh, cash. Oh, kalau dia cash berarti kan udah punya uang, berarti dia bisa bergabung. Atau Pak, saya transfer saja. Nah, oke, dia transfer. Mau sekarang, Pak? Nah, itu kita deteksi. Oh, Pak, kalau misalnya sekarang saya belum punya uang. Nah, berarti ini kan dia udah pengen nih bergabung, cuma masalah uang. Nah, ini nggak kita paksakan, mungkin kita tanya rencana kapan Pak. Nah, ada yang bilang rencana awal bulan atau pertengahan, nunggu uang ada. Kebanyakan tuh nunggu uang ada. Kalau mereka sampaikan nunggu uang ada, saya sedikit bikin guyonan. Bu, kemarin-kemarin juga uang nggak ada, itu kan. Ntar bulan depan nggak ada uang juga. Makanya ibu harus punya skala prioritas gitu ya. Nah, mungkin kalau memang ada uang tabungan silakan gitu ya. Nah, kalau saya sih dikit guyonan sama ibu-ibu biasanya. Ibu sih katanya nggak senang jualan gitu ya, tapi giliran giliran ada yang mau bayaran, TV dijual, kursi dijual, lah itu jadi penjual yang hebat gitu ya. Nah, barangkali Ibu punya apa yang ada di rumah yang bisa dijual, ya jual dulu lah Bu. Yang kalau disimpan nggak jadi apa-apa gitu ya. Nah, ternyata ada. Kemarin ada mitra kita itu jual, Pak, saya ada cek darah nih Pak, saya baru beli. Tapi saya baru bisa beli beli apa? Beli registrasi dulu, ya nggak masalah. Tapi dia ada keseriusan gitu ya. Kadang saya juga bikin bikin cerita begini ya. Maaf Bu, Pak, kalau misalnya Bapak Ibu, maaf sekali ya. Kalau misalnya ini ada anak kita ya, yang mana katanya kata dokter nih harus diponis
eh, operasi ya, operasi harus membutuhkan biaya 20 juta dan uang besok harus ada. Nah, pertanyaan saya ke Ibu, kalau kondisi seperti itu, kira-kira Ibu diem atau Ibu mungkin jual apa yang ada, bahkan bisa jadi Ibu pinjem. Pasti jawabannya, Oh, Pak, saya akan usahakan. pasti Pertanyaan saya usaha. lagi, pertanyaan saya lagi, apakah uang yang sudah diberikan ke rumah sakit tadi operasi, alhamdulillah anak Ibu selamat, apakah balik lagi? Kan enggak. Tentu tidak. Itu kenapa Bapak Ibu perjuangkan? Karena ada skala prioritas. Nah, di PT BES kita hanya mengawali 2.600.000, ibu bapak dapat produk, kalau produknya dipakai dapat manfaat, kalau dijual uang balik lagi. Kenapa harus mikir lama gitu loh. Nah, makanya di sini perlu prioritas. Kalau ibu misalnya ada uang, ya tabungan silakan segera untuk bergabung. Nah, itu biasa kita bikin bikin apa asumsi seperti itu biar apa? Biar dia segera ngambil keputusan. Nah ya, nah itu biasa teknik-teknik yang sering kita lakukan. Ya ada beberapa sih, cuma ini karena saya berbagi juga dengan yang lain ya. Mungkin next time lah kita berbagi untuk informasi. Cuma yang harus teman-teman pahami di sini ya, saya ada buat diagram proses closing itu. Nah, kalau kita bikin persentase yang paling utama dalam bisnis ini adalah proses closing itu yaitu membangun kepercayaan ya. Ini penting sekali. Kenapa? Dengan trust, dengan kepercayaan, maka orang eh, mau gitu ya, mau menjalankan bisnis ini. Makanya yang pertama adalah untuk membangun kepercayaan ini, biasa saya kalau menggunakan flip chart itu mulai kita sampaikan perusahaannya, legalitasnya, ya. Kemudian kita sudah terdaftar dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian dapat sertifikat halal ya kemudian dari masuk dalam anggota AP2LI, kita punya kantor sendiri dan di sini sudah banyak bukti orang-orang yang sudah berhasil. Nah, di awal teman-teman harus membangun itu. Ya, makanya duplikasi paling mudah itu biasa pakai flip chart karena nggak semua mitra kita punya laptop gitu ya. Nah, jadi flip chart itu kan Betul. kalau kita lihat di lembar awal itu kan ada gambar kantornya, ownernya Bapak Haji Febrian, direksi. Nah, itu untuk membangun trust. Ya, kemudian kita sampaikan legalitas tadi. Itu untuk membangun kepercayaan. Nah, setelah kepercayaan sudah terbangun, oh ini perusahaan besar, sudah jalan kurang lebih 6 tahun, bukti yang sudah mendapatkan hasil sudah ribuan orang. Nah, maka yang kita lanjutkan adalah kita identifikasi kebutuhannya. Nah, kira-kira orang ini mengarah kemana? Kalau dia petani, kemungkinan besar kita bercerita tentang produknya. Kebetulan ibu-ibu dia punya klinik, mungkin kita bisa lihat identifikasi dia produk skincare-nya. Atau kebetulan yang kita prospek ini lagi kena stroke ringan gitu. Nah, bisa jadi kita bercerita di produknya, ya. Nah, kemudian ternyata ada juga calmit kita ya, udah kita presentasi, ternyata dia punya hutang banyak gitu ya. Kemudian eh, jangankan untuk untuk ngambil paket gitu ya, untuk kebutuhan harian aja juga susah beliau. Gitu. Berarti ini kita akan tawarkan peluangnya. Nah, di sini teman-teman harus harus bisa mengidentifikasi kira-kira kalau dia butuh produknya, maka kita langsung berbicara 70% bicara produk ya, sisa 30%-nya nanti kita bicara sistem. Tapi ketika kita lihat nih orang kayaknya membutuhkan bisnisnya, maka kita bicara produk itu cukup 30%, hanya sampaikan sekilas. 70% itu adalah eh, peluangnya. Nah, maka langsung kita tanyakan, kira-kira Ibu punya masalah apa? Kemudian, oh saya punya hutang, Pak. Oke, kita kan udah tahu nih, udah identifikasi kebutuhannya. Kemudian baru kita berikan solusinya. Nah, kita presentasi mendalam. Nah, kadang saya di presentasi di awal itu setelah saya bangun kepercayaan dengan menyampaikan empat pilar tadi ya. Kemudian kita identifikasi kebutuhan ya. Biasa kita berikan dengan pertanyaan-pertanyaan kira-kira orangnya mengarah kemana nih. Nah, kemudian kita tawarkan ini solusinya. Kalau dia punya hutang ini loh dengan bergabung PTBS ini
utang selesai. Oh, kalau dia petani, berarti dia punya pengen solusi, pengen pupuknya lebih murah. Maka kita buat hitung-hitungannya. Nah, maka kalau dia sudah paham, sudah ngerti ya, tadi saya bilang buat skala itu 1 sampai 10, ini kira-kira pemahamannya sampai mana nih? Kalau dia baru 5, oh jangan tawarkan penawaran paket dan isi formulir dulu, jangan. Langsung kita sampaikan, Ibu, Bapak kira-kira apa yang membuat Bapak Ibu belum pahami. Nah, itu kita gali. Kenapa? Kalau nanti sudah skalanya mungkin, oh Pak, saya udah paham sekali Pak. Oke, kalau udah paham sekali langsung tuh kita tawarkan. Di Flipchart itu ada mulai dari paket basic, paket reguler. Saya selalu sampaikan, Bu, ini ada paket-paketnya, ya, tinggal Ibu pilih. Rencana saja, Bu, rencana saja. Ibu rencananya paket apa? Kalau paket basic, potensi hariannya 1.200.000, potensi rewardnya 1,6 miliar. Kalau misalnya di regular sampai di priority. Nah, itu langsung kita sodorkan. Oh Pak, saya sepertinya ngambil paket basic. Oke, karena Ibu sudah rencana mau ngambil paket basic. Nah, insya Allah Bu, di PTBS ini tadi saya sampaikan syaratnya bergabung. KTP, email, rekening, dan kawan-kawan langsung sodorkan formulir gitu ya. Sodorkan formulir, isi formulirnya, jangan suruh dia nulis, kita yang nulis. Nah, udah dapat di akhir baru kita tanya, Bu, mau cash atau transfer? Jadi diasumsikan dia siap bayar lah. Oh Pak, uang saya di ATM. Ya udahlah. Betul M banking saya lagi ada masalah. Antar aja di KTM gitu ya. Karena kemarin ada mitra saya itu, dia closing priority nganterin ke ATM. Malah mitranya yang semangat KTM gitu ya. Jangan jangan tunda, sekali lagi jangan tunda. Kalau orang udah siap bayar, jangan tunda ya. Nah, jadi teman-teman itu harus harus cepat. Nah, setelah dia menentukan tadi dia transfer ataupun dia sampaikan, Pak, saya nunggu tanggal awal bulan, ya udah nanti di awal bulan diingatkan. Bahkan saya kadang detail, Bu, rencananya produknya apa? Oh, produknya A, B, C, dan D, kita tulis gitu ya. Setelah kita tulis, nah nanti pas tanggal yang dia buat itu, kita kita kalau bisa, ya maaf nih, kalau teman-teman memungkinkan, datang aja langsung. Ya, atau ya, datang langsung kalau memungkinkan ya. Langsung bawa produk, Bu, ini kemarin produk yang sudah Ibu butuhkan sudah saya siapkan, dan Ibu rencanakan kemarin tanggal sekian. Nah, itu kadang enak nggak enak itu biasa. Oh iya Pak, ya, udah bisa jadi langsung closing, atau teman bisa hubungi. Biasa saya juga ada teknik begini ya. Setelah setelah kita presentasi gitu ya. Mungkin dia kan belum bergabung. Nah, ada juga biasa saya tekniknya untuk saya follow up itu, saya pinjamkan dia flip chart. Bu, kalau dia misalnya belum menentukan ya. Kenapa? Ini bisa jadi kadang begini ya. Maaf sekali lagi ini pengalaman ya. Sekali lagi ini banyak pengalaman kita saat kita presentasi itu, dia nggak berani ngambil keputusan, apalagi laki-laki nih. Dia nggak berani ngambil keputusan. Izin istri. Ah, kalau udah cerita izin istri, kemungkinan besar karena menteri keuangannya itu di istri itu, kalau misalnya nggak kita dampingi itu mundur dia. Makanya saya sampaikan, kalau dia izin istri, sampaikan begini, Pak, nanti jangan sampaikan ke istri. Nanti biar saya datang, saya jelaskan. Kenapa? Kalau dia menyampaikan ke istrinya, kemungkinan besar istrinya bakal begini, apaan sih Pak, ini nggak jelas. Ini kan, kenapa? Yang namanya Betul. ibu-ibu pasti ngurangin jatah belanja gitu Mbak Ayu ya. Iya, betul. Jadi mikirnya udah ke Jadi situ. khawatir Itu duluan. rata-rata. Ya, karena pernah Mbak, saya pengalaman kita udah capek-capek gitu ya. Begitu dia dia mau transfer, besok ya Pak ya. Begitu dia pulang, istrinya nggak setuju. Akhirnya Pak, nggak jadi gitu loh. Ah, itulah yang saya bilang, kalau ini biasa ini karena pengalaman kita di lapangan seperti itu. Jadi teman-teman jelaskan lagi. Ya kalau misalnya pas kita presentasi di rumah, suaminya, kalau bisa istrinya ikut juga. Kenapa? Ya saya bilang kebanyakan itu rata-rata Indonesia ya. Ternyata menteri keuangannya ibu-ibu dan laki-laki nggak berani ngambil keputusan. Nah, tapi kalau ibu-ibu yang mengambil keputusan itu kemungkinan besar cepat dia. Paling suami ya izin lah gitu ya. Dan terakhir Mbak ya, buat motivasi ya teman-teman ya. Saya di 2024 ini punya punya planning gitu ya, bareng-bareng lah. Ya namanya juga walaupun saya sudah luxurinya baru ketiga Mbak Ayu, baru mau keempat gitu ya. Baru Tapi ya, Pak. saya ya baru. Saya senang itu begini.
sebagai seorang leader itu kita nggak cukup dengan berkata, hanya mengajarkan. Sebagai seorang leader itu kita wajib jadi panutan, jadi contoh. Nah, makanya saya ke teman-teman sampaikan begini, kalau Anda ingin menjadi seorang leader, mengajarkanlah dengan cara berbuat. Itu lebih didengarkan, lebih disimak oleh mitra kita dibanding kita koar-koar cuma di WhatsApp atau kita di seminar doang gitu loh di HTS. Maka saya kalau ngisi materi training itu selalu praktek gitu ya, 50-50. Kadang saya juga turun di lapangan menemani mereka gitu ya. Kalau ada yang betul-betul ada mitra baru yang betul-betul kelihatan serius itu saya dampingi. Ya, kita ajarin bareng di lapangan. Nah ini kebetulan tadi pagi saya ada menemani satu mitra saya gitu Mbak Ayu ya. Jadi beliau udah berapa kali saya ingin membangun kepedeannya, udah saya temani saya bilang. Dan bahkan ini juga saya target untuk membangun jalur baru di Januari ini, bagaimana finishnya nanti di akhir tahun 1,6 miliar. Kawan-kawan, bahwasanya bisnis ini harus kita mulai dari yang sederhana. Maka prospecting itu adalah sebuah kegiatan harian, kewajiban buat kita untuk di lapangan. Sebagai penutup dari saya, mulailah dari hal-hal yang sederhana, lakukan secara bahagia. Kalau saya bilang, jadikan pekerjaan ini sebagai hobi dan jadikan hobi sebagai pekerjaan. Nah, ini kita hobi yang dibayar, Mbak. Jadi kalau saya seminar, training itu udah hobi, prospecting apalagi. Ini tadi aja pas jadwal Zoom meeting udah off dulu. Jadi sambil di parkiran dengerin Zoom meeting saya. Tuh, tadi Mantap. alhamdulillah ketemu ketemu 6 orang, dapat 6 nomor WhatsApp, ada satu macam-macam ya, ada security, ada orang kelurahan, ada pedagang, kemudian ada yang tukang sampah, kemudian macam-macam lah. Artinya saya melakukan itu karena saya hobi aja Mbak itu berbagi informasi, sedekah informasi, ya saya pakai undangan itu adalah untuk memudahkan. Bahkan saya kadang bangun udah lihatkan aja undangannya. Kalau beliau lihat baca, tertarik, udah baru kita nyambung. Kalau misalnya Iya. nggak tertarik, udah cari orang lain. Alhamdulillah tadi 6 orang saya temui rata-rata 2 sampai 3 menit aja Mbak. Saya nggak lama gitu. Karena target saya kan saya dapat nomor handphonenya saja gitu loh. Selanjutnya nanti kita arahkan ke pertemuan. Ya, alhamdulillah dapat 6 nomor handphone, kemudian berarti ada 6 calon prospek. Ya saya anggap ini ada 6 ambasador ke depannya gitu loh. Nah, kenapa Wah, saya punya target bagaimana di finish akhir tahun itu 1,67 miliar. Ya mudah-mudahan bisa dua luxury sekaligus ya. Mudahan keempat dan kelima. Itu target amin. saya.